Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para pendengar setia Cipta Cerita Daily. Kembali lagi bersama saya Anto, selaku announcer yang akan membawakan berbagai macam kisah horor buat kalian. Oh iya, bagi kalian yang baru gabung, alangkah baiknya kalian bisa bantu kami dengan mengeklik tombol subscribe yang ada di bawah ini, agar channel kami semakin berkembang dan kami menjadi semakin bersemangat dalam membuat konten-konten horor buat kalian. Dan bagi kalian yang sudah subscribe dan support channel ini, kami doakan semoga kalian selalu diberi kelancaran rezeki, selalu dipermudah dalam segala urusan, dan selalu diberi kesehatan. Amin. Dan pada kesempatan malam hari ini saya akan membawakan kisah horor yang ditulis oleh Om Ras dengan judul Kisah di Balik Kematian Beruntun di Desaku. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita langsung saja ke ceritanya. Malam ini terasa sangat dingin sekali. Bapak-bapak yang ada di pos ronda kampung yang masih terjaga menggosok-gosokkan kedua telapak tangannya. Sesekali ia menyeruput kopi panas yang ada di depannya. "Din, Udin, bangun Din," ujar Mang Dobleh. "Alah, apa sih?" tangkis Mang Udin seraya menutup kepalanya dengan sarung. "Mat, bangun Mat, Mat." Mang Dobleh kembali membangunkan temannya. Tapi keduanya tak ada yang mau bangun, malah asik tidur sambil memunggungi Mang Dobleh. Dari kejauhan nampak seorang pemuda yang sedang berjalan ke arah pos kampling. Saat pemuda itu lewat, Mang Dobleh langsung menyapanya. Ipul, baru pulang ya Pul?" Pemuda yang dipanggil Ipul tersebut menghentikan langkahnya. Kemudian ia menatap ke arah Mang Dobleh dengan tatapan mata kosong dan wajahnya tampak pucat. Ia sama sekali juga tak menjawab pertanyaan Mang Dobleh tadi. Ya sudah Pul, kamu pulang saja. Selamat malam," ujar Mang Dobleh akhirnya. Pemuda tersebut langsung melangkah. Dan saat Mang Dobleh mengalihkan pandangannya ke arah lain, lalu ia kembali melihat ke arah Ipul berjalan tadi, ternyata Ipul sudah tidak ada di jalan tersebut. Seketika bulu-bulu di sekujur tubuh Mang Dobleh meremang. Tong 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 tong. Mang Dobleh memukul-mukul kentongan dari bambu yang ada di pos ronda tersebut. Mang Udin dan Mang Slamet pun akhirnya terbangun. Mereka sedikit kesal dengan apa yang dilakukan oleh Mang Dobleh. Namun karena sudah waktunya keliling, akhirnya mereka bertiga pun keliling. Saat melewati rumah yang ada di ujung kampung, Mang Dobleh dan kedua temannya agak kaget ketika melihat sebuah keramaian yang ada di rumah itu. Kenapa ya Mat? Aku juga nggak tahu sih Din. Jangan-jangan ada maling. Waduh, ujar Mang Dobleh. Pak, ada apa ya Pak? Tanya Mang Udin di saat ada seorang warga yang berlari ke rumah tersebut. Ipul meninggal dunia gantung diri tadi Mang. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Padahal baru saja tadi saya bertemu dia di jalan pulang, sahut Mang Dobleh tampak tak percaya. Lalu mereka bertiga akhirnya ikut ke rumah tersebut. Dan ternyata benar saja, orang-orang baru saja menurunkan jasad Ipul yang tergantung di kamarnya. Ayah dan ibunya nampak sangat histeris dan tak menyangka anak semata wayangnya meninggal dengan cara seperti itu. "Pul, Ipul!" ibunya teriak histeris. Wajahnya sudah nampak membiru dan dari hidungnya keluar darah yang mulai mengering. "Ini sudah lama ya?" "Iya Pak, pantas saja sore tadi saat dibangunkan dia tak menyaut. Kami kira dia masih tertidur, jadi kami biarkan sampai malam. Tapi saat saya ke dapur mau kucing tadi, saya lihat kok makanan yang disediakan ibunya tidak dimakan. Makanya saya ketuk lagi pintu kamarnya, tapi masih tak ada jawaban. Saya bangunkanlah istri saya dan kami pun keluar rumah. Kan di dinding samping rumah itu terkelopek. Nah,
Jadi dari situ kami mengintip ke dalam kamar Ipul, dan ternyata kami lihat kaki berumbai-rumbai menjuntai dari atas. Nah, saat itu langsunglah istri saya histeris dan berteriak-teriak bilang kalau Ipul sudah bunuh diri. Akhirnya para tetangga datang dan pintu kamar Ipul pun dibuka paksa. Dan ternyata memang benar Ipul sudah dalam keadaan tak bernyawa. Cerita ayahnya si Ipul. Semua orang yang ada di situ saling bertatapan. Mereka juga sebenarnya tidak menyangka kenapa Ipul bisa sampai bunuh diri. Padahal dia itu punya kerjaan yang cukup bagus dan juga memiliki pacar yang sangat cantik. Tapi entahlah apa yang membuat Ipul sampai berpikir sependek itu. Orang-orang mulai menyiapkan untuk tempat membaringkan jenazah Ipul. Sementara beberapa ibu-ibu berusaha menenangkan ibunya Ipul yang masih saja histeris. Catatan kematian Ipul pun sudah diserahkan ke pihak masjid untuk dipengumumkan. Dan setelah azan subuh berkumandang, pengumuman pemberitahuan kematian Ipul langsung diberitahukan. Ih, mati bunuh diri. Dosa itu, Bu. Jangan mau ngayat ke sana, nanti dosanya nular, ujar salah satu ibu-ibu bergosip di depan masjid. Is, dosa-dosa. Memangnya ngomongin keburukan orang itu pahala? Dasar tukang gosip, ujar Pak Abdul selaku pengurus masjid. Kalau tahu dosa, mulutnya dijahit. Jangan suka ngomongin keburukan orang, Pak Mali. Ingat, semua perkataan ibu-ibu itu ada pertanggungjawabannya. Dan ingat juga karma, Bu, tambah Pak Jengki. Alah, kayak kalian gak berdosa saja, jawab si ibu. Dan benar saja, saat pagi telah tiba dan jenazah sudah siap akan dimandikan, ternyata hanya ada beberapa orang saja yang datang membantu. Warga yang sebelumnya ramai untuk melihat ternyata sudah pada pulang dan enggan untuk kembali. Dengan hanya dibantu beberapa orang saja, mereka pun langsung memandikan jenazah meski agak kesulitan. Dilanjut dengan mengkafani, semuanya mereka lakukan dengan sedikit susah. Selesai memandikan jenazah Ipul, mereka melihat kesibukan tukang gali kubur lain yang sedang menggali makam untuk warga yang baru saja meninggal setelah Ipul. Siapa yang meninggal ya, Pak? Tanya Mang Dobleh. Itu si Linda, anak Haji Ijram, jawab Mang Gali Kubur. Innalillahi wa innalillahi rajiun. Belum lagi selesai penggalian kubur, ternyata di ujung pemakaman sudah ada orang yang menggali makam lagi. Jadi dalam sehari semalam itu sudah ada 3-4 orang yang meninggal. Beberapa hari setelah kematian beruntun itu, orang-orang mulai menjalani kehidupan seperti biasa. Namun lagi-lagi ada kabar mengejutkan datang dari tua masjid yang mengabarkan tentang kematian seorang laki. Hal yang tidak wajar pun mulai dirasakan orang-orang satu desa. Pertanyaan demi pertanyaan mereka ajukan. Ada apa dan kenapa? Dan banyak lagi pertanyaan-pertanyaan yang tentu saja tidak ada warga lain yang bisa menjawabnya. Hanya berjarak beberapa hari saja dari kematian Ipul dan 3 orang lainnya, sekarang ada 2 orang lagi yang meninggal. Keadaan mulai sedikit mencekam saat pemakaman sudah selesai. Aku yakin kejadian dulu itu terulang lagi nih, ujar salah satu warga, membuat yang mendengarnya saling pandang dan bergidik ngeri. Jadi menurutmu ada orang lagi yang memanggil makhluk itu kemari? Tanya yang lain. Malam itu sunyi, tak ada seorang pun yang berjaga di pos ronda. Mereka mencoba tidur di rumah masing-masing meski pertanyaan siapa yang meninggal besok masih terpikirkan di benak mereka. Lagi-lagi keesokan harinya, pagi-pagi sekali berita kematian terdengar lagi. Warga mulai cemas dan takut kalau besok atau lusa merekalah yang akan bertemu giliran kematian tersebut. Rumah kepala desa mulai diramaikan oleh warga.
karena mereka tak mau kalau ada kematian-kematian selanjutnya yang kemungkinan akan terus terjadi jika orang yang mengundang makhluk itu belum tertangkap. Alhasil, karena kepala desa yang sekarang adalah kepala desa yang baru, jadi beliau belum banyak tahu tentang cerita tersebut. Dukun pun didatangkan dari salah satu desa yang sebelumnya Pak Kepala Desa sempat tinggal di sana sewaktu muda. Dukun itu mengatakan kalau ada sesuatu makhluk yang dikirim oleh seorang untuk membalas dendam. Saat ditanya siapa yang mengirimkan makhluk itu, si dukun mengatakan kalau yang mengirimkan makhluk itu sudah mati. Jadi tidak mungkin lagi untuk ditangkap dan disuruh menarik kembali makhluk tersebut. Jadi satu-satunya cara yang bisa dilakukan untuk menghindari makhluk tersebut yaitu desa dikosongkan selama 40 hari lamanya. Itu pun tidak bisa dipastikan berhasil atau tidak, karena memang itu adalah jalan satu-satunya yang harus coba. Seluruh warga desa pulang satu persatu untuk mengemasi barang-barang yang akan mereka bawa pergi. Tak mau berlama-lama tinggal di sana, mereka mulai meninggalkan desa satu persatu. Ada yang ke tempat anak saudaranya, ada juga yang menyewa rumah di desa lain. Sementara si dukun mencoba untuk terus berkomunikasi dengan makhluk yang ada di desa tersebut. Tapi makhluk itu selalu menghindar dan si dukun dibuat sedikit kewalahan mencarinya. Hingga sampai di hari ke-30, si dukun sudah tahu di mana persembunyian si makhluk itu yang ternyata ada di rumah keluarga Ipun. Makhluk itu keluar masuk dari rumah tersebut dan saat ingin masuk melewati pintu, ternyata pintunya sudah dikunci sebelum mereka pergi. Setelah hampir 40 hari, si dukun menemui kepala desa dan mengatakan kalau makhluk tersebut sudah diusir dan tidak akan kembali lagi kecuali memang ada yang mengundangnya lagi. Kehidupan di desa pun kembali aman, meski kadang ketakutan akan makhluk itu kembali mereka rasakan. Dan kami memohon maaf dengan sangat bahwa di sini tidak diceritakan bagaimana cara si dukun mengembalikan si makhluk itu agar tidak mengganggu desa itu lagi.